Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue mau coba ngomongin beberapa peripheral gaming, lebih tepatnya 4 gear gaming yang belum lama dikirimin sama Gamen Indonesia. Nah, buat produknya sendiri di sini ada mechanical keyboard, gaming mouse, mousepad, dan juga gaming headset. Yang bikin gue kaget harganya ini affordable banget, bahkan buat produk yang bakalan kita review harganya nggak sampai 400.000. Dan ya, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai video reviewnya Gamen Indonesia. Oke, buat yang pertama kita mulai dari keyboardnya dulu. Di sini gua ada mechanical gaming keyboard dengan nama Gamen Titan. Buat isi dari paket pembeliannya, kalian bakalan dapetin 1 unit keyboard, kartu garansi, keycap spooler, dan yang terakhir buku petunjuk manual. Buat unitnya sendiri punya warna hitam doff dengan tekstur sedikit kasar di seluruh bodinya, menggunakan layout full size dengan total 104 keys, dimana penggunaan layout full size ini emang gak bakalan bikin Gamen Titan punya desain yang compact. Karena buat dimensi ukurannya sendiri, keyboard ini punya panjang kurang lebih 45 cm, lebar di 15 cm, dan tinggi di 4 cm. Buat desain dari keyboard Gamen Titan ini emang udah nonjolin kesan gamingnya banget. Bisa dilihat dari setiap lekukannya di bodinya yang terkesan sangar dengan paduan warna hitam dan merah di bagian branding serta list yang ada di bagian bawah. Bahkan gak ketinggalan tagline Born for Winner yang dikasih Gamen di bagian tombol spasinya, bikin kesan gamingnya ini makin kerasa. Lanjut ke build quality keycaps dari keyboard ini menggunakan bahan plastik PBT yang diprint menggunakan teknik double shock injection, dimana dengan teknik ini huruf-huruf yang ada di keycapsnya jadi lebih awet dan juga nggak bakalan gampang hilang. Buat switch yang dipakai Gamen Titan ini menggunakan GCN Blue Switch, yang dimana pas gua lihat-lihat di beberapa reviewnya, si GCN Blue Switch ini katanya cloningan dari Blue Switch-nya Cherry MX. Di luar itu bener apa salah, yang jelas buat pemakaian gua di beberapa hari terakhir, keyboard ini cukup clicky dan terdengar berisik khas suara Blue Switch pada umumnya. Buat feel ngetiknya sendiri emang sedikit lebih berat, jadi buat penggunaan ngetik kalian harus tekan switchnya sedalam mungkin. Lanjut buat durability dari switchnya ini, Gamen mengklaim mampu bertahan sampai di 50 juta klik. Yang menurut gue udah lumayan banget buat keyboard di kelas low entry kayak begini. Kalau ngomongin soal keyboard gaming kurang afdol kalau kita nggak ngebahas soal RGB backlight-nya. Buat Gamen Titan ini punya 21 mode backlight RGB yang bisa kalian atur lewat kombinasi tombol FN plus insert, FN plus home, FN plus page up, FN plus del, FN plus N, dan FN plus page down. Dan kalau buat atur brightness dari RGB-nya, kalian tinggal tekan aja tombol FN plus arrow right dan FN plus arrow left. Semua kombinasi dari keyboard ini udah tertera jelas di buku petunjuk manual yang kalian dapat di paket pembeliannya tadi. Jadi kalau kalian lupa function ini, kalian tinggal lihat aja buku petunjuk manualnya. Oh iya, sedikit info yang cukup penting buat kalian, kalau Gamen Titan ini cuma bisa kompatibel buat OS Windows 7 ke atas. Jadi buat kalian pengguna macOS atau Linux, gua saranin buat cari alternatif keyboard gaming yang lain. Oke, buat harga dari Gamen Titan ini dibanderol dengan harga 300 ribuan aja, yang menurut gua harga segini udah terjangkau banget buat sebuah mechanical keyboard yang punya layout full size. Buat detail lengkap dan link pembeliannya seperti biasa, gue juga udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Buat produk yang kedua, di sini gue ada gaming mouse dari Gamen dengan kode GM1500. Buat box packagingnya tergolong simple, ada gambar ilustrasi produknya di bagian depan, beberapa key selling point di bagian belakang, dan gak ketinggalan tagline Born for Winner di bagian dalam box packagingnya ini.
Buat isi dari paket pembeliannya ini, kalian bakalan dapetin satu gaming mouse, satu kartu garansi, dan satu buku petunjuk manual. Buat unit dari gaming mouse-nya sendiri punya warna hitam doff di seluruh bodinya dengan logo G atau Gamen di bagian tengah. Lanjut di bagian sisi kanan dan kiri dari mouse-nya ini, terdapat 3 garis timbul RGB yang Gamen sebut sebagai thumb protection design. Desain garis-garis RGB ini bukan cuma sekedar gimmick aja, tapi berguna juga buat grip di tangan kalian nanti. Dengan kata lain, dengan adanya thumb protection ini, penggunaan dari mouse Gamen GM1500 makin kerasa nyaman. Bahkan GM1500 ini didesain seergonomik mungkin dengan tujuan gaming performance yang didapat bisa maksimal sama penggunanya nanti. Punya bobot di 120 gram dengan dimensi ukuran kurang lebih 12 cm x 6 cm x 4 cm. Buat ukuran dan beratnya ini, gua ngerasa GM1500 termasuk mouse gaming yang cukup berat buat dipakai. Lanjut ke button-button yang dikasih di GM1500 ini, totalnya ada 7 button, dimana penempatannya 3 button di sisi bagian samping dan 4 button di sisi bagian atas. Dari semua button ini pastinya punya fungsi yang berbeda-beda, dimana buat bagian button yang ada di bagian samping yaitu punya fungsi buat back button, forward button, dan desktop button. Sedangkan button yang ada di bagian atas yaitu right click, left click, scroll wheel button, dan juga DPI button. Nah, buat DPI buttonnya sendiri, Gamen GM1500 punya 4 level DPI, yaitu mulai dari 1000 DPI sampai 6400 DPI. Dimana 4 level DPI ini juga merupakan salah satu fitur dari mouse gaming GM1500. Bahkan Gamen mengklaim untuk durability dari button-buttonnya ini mampu bertahan sampai 5 juta kali klik. Buat kabelnya punya panjang kurang lebih 1,8 meter dengan menggunakan bahan dari braided. Overall selama pemakaian gue di beberapa hari terakhir ini gue cukup puas, mulai dari grip mouse-nya yang enak dipegang dan gak gampang bikin pegel, bobotnya yang lumayan berat, dan adanya 4 level DPI yang bisa gue atur sesuai kebutuhan gue. Buat gue yang bukan gamer-gamer banget, mouse dari Gamen ini udah lumayan banget buat memenuhi kebutuhan gaming gue sehari-hari. Oke, buat harganya sendiri, Gamen GM1500 ini dibanderol dengan harga 190 ribuan aja. Ya pastinya udah affordable banget buat sebuah gaming mouse, dimana kalian udah dapat build quality yang oke, DPI yang tinggi, dan desain yang ergonomis. Buat detail lengkap dan link pembeliannya seperti biasa, gue juga udah cantumin di kolom deskripsi di bawah. Next, buat produk selanjutnya di sini gua ada RGB gaming mousepad dari Gamen dengan kode GP Hello. Buat isi boxnya kalian bakalan dapetin satu kabel micro USB dan satu mousepad gaming dengan dimensi ukuran 35 x 25 cm yang menurut gua udah cukup luas banget buat penggunaan gua sehari-hari. Punya desain simple dengan logo Gamen di bagian ujung bawah kanan, menggunakan material halus di bagian permukaan atas, dan penggunaan material rubber di bagian bawah untuk grip yang optimal. Lanjut di sisi dari mousepadnya ini terdapat pipa LED yang punya 10 RGB light mode yang bisa kalian atur lewat tombol yang ada di bagian kiri atas mousepadnya ini. Sedangkan tombol di sampingnya punya fungsi buat nonaktifin fitur dari RGB-nya. Dan buat harganya sendiri, Gamen RGB Gaming Mousepad ini dibanderol dengan harga 100 ribuan aja. Dan buat kalian yang tertarik beli, link pembeliannya juga gue udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, buat produk yang terakhir, di sini gue ada gaming headset dari Gamen dengan kode produk GH7100. Buat isi boxnya, kalian bakalan dapetin satu headset gaming GH7100, satu kartu garansi, satu pasang earpad cadangan, dan satu buku petunjuk manual.
Nah, selama gue review beberapa headset di kelas low entry, baru Geman aja yang nyediain cadangan earpads-nya. Dan bisa gue bilang ini adalah satu nilai plus buat Geman Indonesia. Lanjut ke desainnya, buat desain dari GH7100 ini emang terkesan gaming banget. Punya warna yang didominasi warna silver dengan aksen abu-abu tua di sekeliling body ear cups-nya. Bahkan yang kerennya lagi, kalau kalian konekin headset ini ke PC atau laptop kalian, bakalan muncul LED warna merah yang bikin kesan gaming dari headset ini makin kerasa. Lanjut ke bagian headbandnya, GH7100 ini mengusung desain dual headband, dimana buat headband yang pertama menggunakan bahan aluminium yang fleksibel, sedangkan buat headband yang kedua menggunakan kawat besi elastis yang dibalut dengan kulit sintetis. Bahkan bahan dari earpad yang dipakai juga sama, menggunakan busa tebal yang dilapisi kulit sintetis juga. Terus bagian ear cup sebelah kanan ada satu wheel button buat atur volume, satu mikrofon, dan satu kabel konektor yang bakalan disambung ke PC atau laptop kalian nanti. Buat driver yang dipakai headset ini berukuran 50 mm, dan buat kabelnya sendiri punya panjang kurang lebih 2 meter dengan menggunakan bahan dari nilon braided. Buat fitur-fitur yang ditawarin dari GH7100 ini cukup variatif, mulai dari adanya 7.1 virtual surround gaming yang bisa kalian atur lewat software Geman itu sendiri. Pastinya kalian harus download dulu aplikasinya, dan buat link downloadnya juga gue udah sertain di kolom deskripsi di bawah. Terus buat fitur selanjutnya ada 360 noise cancellation yang punya fungsi buat redam suara noise yang ada di sekitaran kalian. Dan kalau buat mikrofonnya sendiri, punya polar pattern omnidirectional, dengan kata lain mikrofonnya ini bisa nangkap suara dari semua arah, serta adanya switch di ujung mikrofon yang punya fungsi buat fitur mute-nya nanti. Ya, dan ini adalah hasil perekaman suara menggunakan mikrofon dari Geman GH7100. Dan di sini gue masih pakai settingan default bawaan dari headsetnya. Kalau buat softwarenya di sini ada dua menu pilihan di sebelah kiri. Kalian bisa lihat ada menu speaker atau menu mikrofon. Kalau buat mikrofonnya di sini kalian bisa adjust volume mikrofonnya dan juga bisa kalian adjust volume suara monitornya. Lanjut, kalau di sini ada beberapa efek suara yang bisa kalian pakai atau magic voice. Nah, di sini ada suara dinosaurus. Nah, di sini ada suara dinosaurus. Terus juga kalian bisa pakai suara bebek, atau di sebelahnya ada suara laki-laki dan di sebelahnya ada suara perempuan. Terus kalian juga bisa atur echo-nya, mau seberapa gema suara yang bakal kalian hasilin. Tapi di sini gue pakai settingan default aja di 0, kalian bisa adjust ke yang paling tinggi atau ke yang paling rendah. Dan yang gak ketinggalan di sini ada fitur noise cancellation. Jadi kalian bisa redam suara noise yang ada di sekitaran kalian, misalnya suara AC, kipas angin, atau suara yang lainnya. Jadi kalian tinggal enable aja noise reduction-nya ini. Oke, kalau buat menu speakernya di sini ada beberapa fitur. Di sini kalian bisa atur buat nyalain fitur 7.1-nya juga. Supaya pas waktu kalian main game dan nonton film itu makin berasa enak. Dan yang gue suka di sini, gue bisa atur-atur equalizer-nya sesuai dengan kebutuhan gue. Bahkan kalau kalian nggak mau ribet, kalian juga bisa pilih preset bawaan yang udah disediain sama aplikasi Geman ini. Nah, menurut gue buat headset di kelas low entry begini, fitur yang udah dikasih lewat aplikasinya ini udah komplit banget. Oke, buat poin selanjutnya yang gue mau bahas soal sound quality-nya. Buat suara yang dihasilin dari GH7100 ini bisa gue bilang di luar ekspektasi gue dan gue cukup happy. Karena pas gue coba buat ngedengerin musik, suara bassnya ini nendang, treble-nya juga cukup oke, detailnya dapet walaupun suara vokalnya agak sedikit ke belakang. Dan pas gue coba buat nonton film, suara bassnya ini kerasa banget, apalagi buat nonton film-film action. Oh iya, settingan yang gue pakai ini masih default bawaan dari headsetnya dan belum gue atur 7.1 virtual surround-nya. Dan pas gue aktifin, suara bassnya ini jadi makin kerasa.
Yang bikin gue makin happy lewat aplikasinya ini, kita bisa atur equalizer-nya sesuai kebutuhan kita, dan kita juga bisa pilih preset bawaan yang udah disediain di aplikasi Gamen ini. Dan gue cukup puas, karena buat headset di kelas low entry yang pernah gue coba, baru Gamen yang kasih fitur sekomplit ini. Kalau buat pengetesan gamingnya, pas gue coba di game-game shooter dengan fitur 7.1-nya hidup, gue ngerasa suara langkah kakinya agak ketutup sama suara bassnya ini, ketimbang pas gue nggak aktifin fitur 7.1-nya tadi. Tapi yang gue suka pas gue aktifin fitur ini, detail suara dari tembakan dan ledakan di dalam game itu makin kerasa banget. Overall gue puas sama headset gaming dari Gamen ini, mulai dari suaranya, desainnya, dan harganya yang affordable. Gue bisa ngerekomendasiin headset gaming ini ke kalian. Oke, buat harganya sendiri, Gamen GH7100 ini dibanderol dengan harga 350 ribuan aja. Dan buat link pembeliannya gue udah sertain juga di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja dulu review gue soal peripheral gaming dari Gamen Indonesia. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Dan gue Andre dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.